Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Oke, setelah episode kemarin dibawainnya sama Mr. K kan. Jadi aku kali ini balik lagi nih ngebawain breakdown One Piece episode terbaru. Tapi ngelihat episode 995 yang bagus banget kan kemarin, pasti ada sedikit harapan sih kalau episode sekarang gak bakal kalah bagusnya. Ya semoga aja ya guys. Tapi sebelum kita masuk ke breakdownnya, ya seperti biasa aku mau ngingetin kalian lah buat yang belum nonton atau kayak bingung mau nonton di mana untuk episode terbarunya, bisa aja langsung ke situs streaming kesayangan kita, iQIYI guys. Buat yang belum tahu, iQIYI adalah streaming online legal yang menayangkan berbagai macam film, acara seru dan tentu saja anime-anime baru keren yang sangat cool. Plus yang jelas ada One Piece di sini guys. So, biar gak makin penasaran langsung aja lah guys, kita mulai breakdown One Piece episode 996 ya. Let's go! Oke, One Piece episode 996 diambil nih dari adaptasi manga chapter 987 guys. Menariknya, episode kali ini tuh hampir ngambil seluruh chapter manganya. Cuma sekitar 2 atau 3 panel doang sih yang tersisa dan belum diadaptasi ke versi animenya nih. Dan pastinya momen tersebut bakal kita lihat dong di episode selanjutnya, yaitu episode 997. Terus, rilisnya episode 996 ini juga ngebuat sebuah fakta yang menarik guys. Soalnya episode kali ini tuh masih pakai intro dari Dreaming On yang ternyata gak kerasa nih, udah dipakai sekitar 61 episode. Atau yang berarti udah ngelewatin 2 intro lainnya, yaitu Hard Knock Days dan Weekend yang dipakai selama 60 episodean. Hal ini juga ngebuat intro Dreaming On ini jadi salah satu intro terlama yang digunain. Dreaming On itu cuma kalah dari intro One Piece ke-15 yaitu We Go yang dipakai sekitar 72 episode untuk penyiaran resmi di Jepangnya guys. Wow. Oke, kita balik lagi untuk fokus bahas ke animenya nih. Yang dimulai sama cuplikan hitam putih dari episode sebelumnya. Yang emang kalau kita tonton tuh gak tahu kenapa ya, momen itu tuh emang epic banget. Jujur gue sampai merinding sih. Tapi mulai dari situ momen pun gak terlalu beda jauh sama versi manganya guys. Mulai dari Kaido yang jatuh akibat diserang oleh 9 Akazaya dan Izo. Terus ada flashback Oden juga. Sampai momen luka bekas tebasan Oden di perut Kaido yang kembali tiba-tiba terasa sakit juga diadaptasi ke versi animenya nih. Yang bikin beda cuma tambahan beberapa efek doang sih. Kalau di versi animenya kan momen tersebut dibuat penuh tambahan efek kayak semacam listrik dan bunga sakura kan. Terus kalau di versi manganya nih sebenarnya waktu Kaido teriak kesakitan guys, harusnya ada reaksi dari para anak buahnya yang kaget mendengar kaptennya teriak kesakitan. Ya cuma perbedaan kayak gitu gak terlalu ngubah jalan ceritanya sih. Begitu juga nih momen selanjutnya yang ngeliatin reaksi Big Mom yang juga sama kayak di versi manganya guys. Cuma kalau di versi animenya kita kan dibuat semakin jelas kalau yang ngomong tentang serangan dari Luffy dan Kid adalah tipuan doang adalah King. Sementara Jack yang ngingetin kalau kemungkinan besar masih ada penyusup lagi. Momen itu juga ada di momen yang pas buat transisi ke momen selanjutnya guys. Dimana kan para samurai yang awalnya menyusup menggunakan pakaian mirip anak buah Kaido mulai nih nunjukin dirinya yang sebenarnya. Pas aku nonton momen itu, aku baru inget kalau lagi di Arc Wano Kuni ini emang kerasa banget warna-warninya kan, eye-catching lah kalau bisa dibilang sih. Soalnya sebelumnya kita selalu ngeliat warna baju dari setiap orang yang pasti berwarna gelap. Nah, waktu para penyusup udah mulai nunjukin dirinya, baru kan kelihatan di versi animenya beberapa momen kerasa lebih hidup gara-gara warna baju yang berbeda. Kemudian lanjut lagi di versi animenya yang merupakan pertarungan dari Yamato dengan ulti pastinya dibuat lebih panjang sih guys. Momen itu juga ngebuat kita lebih yakin kalau ulti ini sebenarnya nggak selemah yang kita bayangin. Karena kan sebelumnya cuma sekali pukul aja sama Yamato ya udah jatuh, padahal Luffy aja dibuat kesusahan kan. Nah dengan pertarungan ulti sama Yamato yang dibuat lebih menarik, ngebuat kita tuh jadi sadar kalau ulti ini emang cukup hebat buat bikin Luffy kesusahan waktu ngelawan dia. Belum lagi dari momen pertarungan ulti sama Yamato, kita bisa ngelihat kalau hubungan ulti, Yamato, dan Pekwan itu ya sangat deket. Mungkin udah kayak kakak ade lah. Ya mungkin itu semua gara-gara Pekwan sama ulti dibawa ke Beast Pirate juga waktu masih kecil kali ya. Dan usia mereka tuh kan bedanya tergolong cukup deket lah. Ya sekitar 6 tahunan doang. Jadi kayaknya Yamato tuh ngerasa kayak punya ade waktu ada kehadiran Pekwan sama ulti. Kemudian di versi animenya juga nih, sebelum Luffy berhadapan sama Big Mom guys, kita diliatin Luffy yang ngehajarin beberapa anak buah Kaido. Momen itu gak ada di versi manganya. Cuma tambahan momen itu ngebuat kita jadi inget lagi kalau perbedaan jumlah pasukan dari kedua belah pihak ini emang sangat besar. Jadi ya udah seharusnya di beberapa pertarungan mereka tuh diganggu sama anak buah Kaido.
Kemudian lanjut lagi ke momen Lau yang lagi jalan sama krunya juga nih. Jadi tambahan momen yang menarik buat versi animenya. Karena kita tahu kalau Lau itu kan ngambil jalannya beda sama para Akazaya. Dan dengan dilihatin ya mereka yang berada di dalam kastil Kaido, ngebuat kita semua jadi jelas. Dan gak lupa kemana sebenarnya Lau pergi. Yang menarik di versi animenya juga kita dikasih tambahan momen nih yang ngeliatin Wushu yang pergi sama bawahannya. Dan di momen itu kita dikasih lihat, meski harusnya para Tobiropo disuruh buat nangkep Yamato, tapi Wushu bilang kalau dia itu punya urusan lain. Yang udah baca manganya harusnya tahu kan kemana Wushu akan pergi nantinya. Kemudian next ke momen selanjutnya nih, masih ngeliatin pertarungan antara Yamato dengan Ulti. Di momen itu, Ulti yang diperlihatin punya sifat yang sangat loyal dan gak suka dengan cara Yamato memperlakukan keluarganya. Momen pertarungan itu juga kayak yang udah aku bilang sebelumnya, ngebuat kita sadar kalau Ulti itu emang kuat guys. Ngadi-ngadi aja loh. Dan di momen selanjutnya kita diperlihatkan Nico Robin yang khawatir sama Momo. Tapi disadarkan oleh Jinbe kalau ada Shinobu yang udah mengintai dan bersiap untuk menolong Momo. Tambahan momen ini tuh ngebuat kita yang nonton semakin bisa ngikutin jalan ceritanya guys. Kenapa Shinobu bisa tiba-tiba nyelamatin Momo dan kapan dia melakukannya. Setelah itu kita ditampilkan momen Nami sama Carrot yang berhasil kabur nih. Gak terlalu berbeda jauh dengan versi manganya guys. Tapi paling ada tambahan di momen setelahnya, dimana Nami yang ternyata coba ngambil Zeus lagi dengan ngasih dia makanan dan sedikit ancaman berupa kasih sayang lah ya. Biar Zeus itu mau balik lagi bersama dia. Tambahan momen itu tuh ngebuat dilema yang dialami Zeus ini emang makin terasa. Belum lagi hubungan Nami sama Zeus dibuat biar penonton tuh bisa ngerasain kalau nantinya hubungan keduanya tuh bakalan semakin erat. Jadinya Zeus nanti tuh bakalan ngerasa kalau dia tuh punya semacam ikatan khusus lah sama Nami. Ngeliat ekspresi Zeus tuh kayak kasihan gak sih? Keluar dari sarang harimau masuk ke sarang singa kan? Kemudian di momen selanjutnya kembali kita dilihatin lagi para Akazaya dan Kaido. Yang mana momen itu tuh ditambahkan beberapa flashback. Tapi tenang aja sih, meski ada tambahan flashback, hal itu malah ngebuat feel dari momen tersebut ya makin terasa guys. Apalagi ditambah suara background musik yang pas, ngebuat kita yang nonton tuh bisa terhanyut ke momen itu. Dan episode ini pun ditutup dengan seolah-olah tuh mau ngebuat kita kayak meragukan niat dari Luffy untuk menyelamatkan Wano. Mulai dari Luffy yang bilang kalau Big Mom itu salah karena tujuan dia bukan ngalahin Kaido. Dan otomatis kan jawaban itu bikin Yamato dan Kakehio kan kaget karena ngedengernya gitu. Kemudian ditambah Kaido yang ngejelasin tentang sifat asli dari bajak laut ya pasti pada akhirnya bakalan pada berkhianat ketika mereka dihadapkan sama pilihan yang gak menguntungkan. Tapi semua omongan itu gak menggetarkan para Akazaya, khususnya Kinemon yang udah ngikutin Luffy itu sejak lama. Kita juga mungkin lupa-lupa inget kali ya, kalau Kinemon ini kan udah hadir di beberapa arc besar sebelumnya guys. Kayak mulai dari Punk Hazard, Dressrosa, sampai Zou. Dan dengan hubungan yang telah terbentuk selama itu, Kinemon bisa tahu sifat Luffy. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mempercayai nasib dari negaranya sendiri juga kepada Luffy. Lalu perkataan Luffy di akhir yang bilang kalau dia emang gak niat ngalahin Kaido, tapi dia niat ngalahin semua yang ada di Wano termasuk Big Mom dan Orochi. Terus dilanjutkan dengan Kinemon yang mendeklarasikan kalau Luffy adalah seseorang yang nantinya akan berdiri di puncak lautan. Dan pada akhirnya Luffy akan menjadi cahaya bagi Wano Kuni. Ngebuat kita nih yang nonton jadi hanyut guys di momen tersebut. Ya cara yang sangat epic sih buat nutup sebuah episode. Buat aku pribadi ini berkesan banget sih. Meski secara keseluruhan episode 996 ini nggak sebagus episode sebelumnya sih, tapi episode kali ini juga nggak bisa kita bilang jelek kan? Karena episode kali ini emang bagus dan ya sangat layak untuk ditonton guys. Makanya buat yang belum nonton nih dan ragu lah buat nonton, ya aku rekomendasiin lah buat nonton episode kali ini. Oke, segitu aja buat breakdown One Piece episode 996-nya guys. Masih ada 4 episode lagi nih, atau sekitar 1 bulan lagi menuju yaitu episode 1000 yang udah ditunggu-tunggu. Wah, makin gak sabar sih buat nunggu. Bakal ada kejutan apa? Semoga aja gak ada libur please. 1 bulan please. Jadi gak nunggu terlalu lama kan? Oke, so see you again next time guys. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.